guys, selamat datang lagi di video kali ini. Saya akan menjelaskan tentang part-part racing yang menurut saya itu sudah enak dipakai di motor ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah atau ada yang membuat kalian semua, oh bang itu tuh apa namanya, bukan itu partnya yang enak, tapi ini. Sekali lagi, itu menurut saya ya, menurut saya yang sudah enak menurut saya. Oke, yang pertama yaitu ada berkopling. Berkopling ini di motor itu membuat daya tekanan kampas menjadi kuat ya. Berkopling sudah ada di berbagai merek. Contohnya ada yang di CLD, terus ada yang di Bipro, ada juga yang di TDR. Itu kalian tinggal pilih aja. Di situ budgetnya sekitar ya kurang lebih 250 atau ya 250-an, budgetnya sekitar 250 ribuan. Ingat juga di setiap daerah itu juga berbeda-beda harganya, jadi tidak bisa mematok harga yang sama. Jadi di daerah saya mungkin sekitar 250 sampai 300-an ya, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu busi iridium. Busi iridium ini menghasilkan api yang lebih baik ya. Jadi kalau apinya itu lebih fokus itu lebih baik. Kan ada juga yang busi-busi yang nggak fokus apinya itu. Jadi yang bagus itu fokus ya apinya ya. Itu double iridium itu menyuguhkan juga merek-merek seperti Daytona, NGK dan lain-lain ya. Itu sekitar dibanderol sekitar 200 ribuan mungkin ya, 200 ribuan. Double iridium, busi double iridium gitu 200 ribuan di daerah saya. Terus selanjutnya yaitu coil. Nah, coil ini melipat gandakan arus listrik ya, arus listrik yang menuju ke busi gitu ya. Dari coil ini bisa diambil, tidak setiap motor support ke coilnya. Ada juga yang lebih memilih pakai Aisin wire daripada coil. Coil ini tuh menyuguhkan merek-merek seperti Ultra Speed, CLD atau Blue Thunder. Coil ini tuh harganya tuh sekitar, kalau di daerah saya itu 1 jutaan ya, 1 juta sampai 1 juta 200. Itu harganya seperti itu. Terus yaitu knalpot ini tuh sebenarnya itu tuh selera masing-masing. Entah orang ini suka Proliner, entah orang ini suka seperti Sakura, tapi saya lebih suka merek-merek lokal. Saya lebih suka WRC, seperti itu. WRC biasanya kalau lebih sukanya lagi itu tuh custom sendiri, minta lehernya itu dari besarnya dari sini sampai sini tuh berapa. Jadi tergantung motornya ya, tergantung kapasitas kecepatan motornya juga. Aduh, cepuan guys. Lalu selanjutnya yaitu kampas kopling. Kampas kopling itu ada hubungannya sama perkopling tadi. Kampas kopling itu membuat tenaga yang ditransfer dari mesin ke roda itu lebih sempurna, lebih baik gitu ya, lebih baik. Ya, perkopling ini menyuguhkan variasi dan merek-merek yang berbeda seperti Daytona, lalu WRX, itu kalian tinggal pilih aja. Kalau perkopling ini tuh kisaran harga 300 kampas kopling terus gitu. Kampas kopling itu tuh sekitaran harga 380 ya. 380 sampai 400. Itu di daerah saya. Mungkin di daerah yang lain ada yang berbeda, saya nggak tahu. Terus ya itu kok itu ya guys, hidung saya gatel ya anjir. Apa ya anjir.
Terus selanjutnya yaitu filter udara. Filter udara ini sebenarnya kesenangan sih. Kalau saya kan nggak pakai filter udara, saya lebih baik menggunakan velocity daripada filter udara. Tapi kemarin saya sempat gonta-ganti sih. Pertama pakai velocity, terus kayaknya terlalu loss, terus saya pakai filter udara. Lah filter udara itu kok kayaknya tenaganya kurang. Terus saya pakai velocity lagi gitu. Ya filter udara ini ada yang menyuguhkan di Verox, ada yang di KNN. Jadi kalian tinggal pilih aja. Kalau harganya itu sekitar berapa ya guys? Sekitar 1 jutaan mungkin ya harganya. Tapi tergantung daerahnya masing-masing sih. Nah yang terakhir itu ya ini yang paling penting dari motor ya. Yang paling penting dari motor yaitu ECU. Nah ECU motor. ECU motor ini tuh seperti kayak otaknya motor gitu ya. Jadi sumber program-programnya itu ada di ECU. Jadi kalian kalau mau beli ECU ya disarankan dilihat dulu kapasitas motornya. ECU ini tuh menyuguhkan beberapa, ada di merek-merek lain seperti Araser, yaitu BRT atau Rektor. Jadi kalian tinggal pilih aja. Kalau yang sisi-sisi besar seperti di Ninja 250 itu orang-orang lebih memilih Araser ya daripada yang lain. Itu dibanderol dengan harga sekitar 7 jutaan, 7 sampai 8 jutaan segitu. Nah, untuk part-part yang ada di mesin ya, ada di mesin. Lalu untuk part-part yang ada untuk support tambahan gitu aja ya, lebih enak motornya, seperti kayak quick shifter. Kalau kalian pengen demen pakai quick shifter. Quick shifter itu tuh kita memasukkan gigi tanpa mengupling. Tapi kalau kita untuk mengurangi gigi itu pasti harus digopling. Kalau memasukkan gigi nggak harus digopling nggak apa-apa. Tapi kalau mengurangi gigi harus digopling gitu ya. Itu quick shifter. Terus quick shifter biasanya orang-orang pada pilih Driat atau apa yang lokal murah gitu ya. Terus handle biasanya pilihnya ya Aqua 1 atau apa yang lain gitu yang lebih enak atau apa. Tapi kalau saya mending handle-nya yang standar aja karena saya nggak kuat beli. Terus biasanya shock itu biasanya kalau orang-orang pilihnya Ohlin ya biasanya. Tapi Ohlin itu mahal banget guys, bisa sampai puluhan juta guys. Terus selanjutnya yaitu stabilizer itu biasanya juga Ohlin, pilihnya pada Ohlin. Terus yaitu selanjutnya underbone itu juga tahu sih. Biasanya kalau pengen ngirit murah gitu biasanya pada pakai Bipro atau KTC atau yang lain gitu ya. Terus kalau stang biasanya orang yang punya cc 250 gitu biasanya pakainya Bipro ya guys, karena Bipro lebih kuat bahan-bahannya, jadi lebih kualitasnya lebih terjamin gitu ya guys. Kalau masalah visor atau windshield gitu itu kesenangan sih. Kalau saya beli visor windshieldnya diganti lah kalau saya, tapi punya saya belum diganti guys, jadi masih standar. Windshieldnya mau diganti yang jenong kayak gitu, jadi lebih keren aja view-nya gitu kan. Nah begitulah video dari saya tentang part-part racing yang rekomend buat kalian. Itu menurut saya guys. Jadi kalau menurut orang lain pasti beda lagi. Jadi ya kalau kalian motornya udah pakai ini semua yang ada di sini tuh dijamin sih kalau menurut saya udah enak, udah lebih unggul di kelasnya gitu guys. Jadi cukup dulu video dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, terus thanks for watching, bye bye.